Hai semua, hai Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Gua harap agar kalian selalu dalam keadaan sehat tentunya. So, teman-teman semua, welcome back to this channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua gak bahas tentang Saitama. Hal besar apa yang sedang atau akan terjadi di Saitama, kita akan bahas di sini. Namun sebelum kita ke pembahasan intinya, gua akan selalu disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Tentunya kalian harus tetap do your own research karena Dior itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun mungkin membeli suatu aset kripto khususnya Saitama. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan uang kalian, gua harap itu adalah keputusan kalian masing-masing. Deal ya. Di video ini gua nggak akan basa-basi lagi, gua langsung ke pembahasan intinya saja, biar durasinya nggak terlalu lama. Gua akan ngebahas atau gua akan merecap hasil dari live EMA terakhir dari pihak Saitama, yaitu di tanggal 13 Mei 2022 atau ini sekitar antara 9 sampai 10 jam yang lalu. Ini cukup menarik karena dari live EMA ini kita mendapatkan berita besar, yaitu rencana dari developer Saitama yang akan memigrasikan Saitama versi 1 ke versi 2. Rumor migrasi ini bukan hal yang baru di Saitama karena beberapa waktu yang sebelumnya memang udah menjadi pro dan kontra di komunitas antara kita harus merelock liquidity versi 1 atau migrasi ke versi 2. Dan untuk waktu sekarang ini udah fix ya, dari pihak developer udah mengannounce bahwa ini kedepannya akan dimigrasikan ke versi 2. Jadi untuk kalian Saitama Wolfpack, kalian bisa simak video ini dari awal sampai akhir biar kalian nggak kelewat infonya. Atau mungkin kalian bisa nonton sendiri di live AMA-nya langsung. Ini yang sempat menjadi pro kontra belakangan ini, yaitu yang pertama adalah relock LP in V1, kemudian yang kedua adalah move to an upgraded V2 contract. Seperti yang kita tahu bahwa Saitama versi 1 atau smart contract-nya itu di-renounce, dan ketika kontrak sudah di-renounce itu udah nggak bisa diapa-apain, semua fungsinya nggak bisa diotak-atik lagi. Kemudian di sini ditampilkan keuntungan dari Saitama version 2 kalau misalkan dimigrasi dan keuntungan kalau misalkan kita relocking liquidity. Dan pada akhirnya di sini tertulis atau dikatakan juga, we are here to tell you how the Saitama token will be smoothly migrated to version 2, opening new opportunities and empowering us in several aspects where we are currently limited by our existing contract. Jadi sudah fix ya bahwa kedepannya Saitama akan dimigrasikan ke versi 2 atau pada akhirnya diputuskan bahwa Saitama dimigrasikan ke version 2. Kita lanjut, why is version 2 beneficial? Atau apa aja keuntungan kalau misalkan nanti dimigrasikan ke versi 2? Yaitu poin pertama adalah added security, kemudian fit to face the future. Untuk yang smart contract yang lama itu dinilai kedepannya akan susah berkembang. Maka dari itu kemungkinan besar ini diputuskan untuk migrasi ke versi 2 agar kedepannya ini lebih fleksibel. Dan gua rasa untuk kedepannya smart contract-nya nggak akan di-renounce. Kemudian sustainable business, centralized exchange friendly, holder burned, meme no more. Meme no more itu bisa diartikan bahwa Saitama akan keluar dari embel-embel meme token karena sempat disebutkan bahwa pihak Saitama akan menghilangkan Inu di belakang Saitama. Jadi nanti kedepannya adalah Saitama. Ini yang tadi gua bahas atau gua singgung, adaptive to future use cases. Saitama's contract was renounced after its initial launch. Renounced contract lock all the functionality and updates cannot be made. Jadi untuk Saitama versi 1 itu memang sudah di-renounce dan nggak bisa diapa-apain lagi. Dan di sini disebutkan bahwa V2 will allow the developers to incorporate variable features that can be modified and triggered based on how new use cases are incorporated. Jadi kedepannya akan lebih fleksibel karena kemungkinan besar tidak akan di-renounce. Jadi agar bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keadaan kedepannya. Di Saitama version 2 nanti itu akan diadakan the funding wallet, kemudian juga the liquidity wallet. Berarti ini nanti diambil dari tax atau pajak dari pembelian dan penjualan pada smart contract version 2-nya nanti. Kemudian kita lanjut, whitelisting centralized exchanges. Dituliskan di situ, one of the obstacle we face when listing in centralized exchanges is implementing our contract in their system. Due to native functions like burn and reflections, sometimes the centralized exchanges have trouble adapting to our tokenomics or even refuse to list Saitama.
Jadi karena adanya tokenomics, misalkan tentang reflections dan burn, itu kadang-kadang nggak semua centralized exchange mengaplikasikan. Contohnya misalkan kayak Binance. Di Binance itu tidak mendukung reflections. Jadi kemungkinan ini target dari Saitama versi 2 adalah top tier centralized exchange. Maka dari itu, kemungkinan besar nantinya Saitama versi 2 itu tidak ada reflections. Sementara ini adalah gambaran dari versi 2 tokenomics-nya, yaitu 1,25% burn, project funding 1,75%, distribution 1%, liquidity 1%. Jadi memang terlihat di situ memang tidak ada reflections ya. Dan total keseluruhan dari tax-nya adalah 5%, yang mana ini bisa dikatakan sangat-sangat rendah sekali dibandingkan dengan tokenomics project lain yang mungkin bisa lebih dari 10%, bahkan hampir 15% di setiap penjualan dan pembelian di decentralized exchange. Untuk the new supply, Saitama versi 2 itu hanya 100 miliar, 100 billion. Dan circulatingnya nanti adalah sebesar 43 billion perkiraan, dan yang di burn 57 billion perkiraan juga. Di sini ada migration steps, moving out of version 1. Terlihat bahwa kita ada di sini, we are here, yang mana create V2 contract, ini berarti sudah kalau gitu ya kan. Saitama V2 deployment on testnet, pre-launch audit. Kita ada di sini sekarang, ada di fase ini. Selanjutnya ada engage exchanges and coin tracker platforms to coordinate internal migrations. Kemudian ada Saitama V2 deployment on mainnet, final check and audit on Saitama V2 contract, CMC, Dextool, CoinGecko exchanges update with new contract. Kemudian ada strengthen informative campaign on social media and other channels, stop trading and remove LP from V1. Ini waktunya nanti akan di-announce, jadi belum ada fixnya kapan ya. Kemudian lanjut, holder snapshot cutoff, ini timenya masih TBA atau to be announced, belum ada fixnya. Kita ke Q&A dan gua ambil pertanyaan-pertanyaan yang penting aja. Pertanyaan ini, when do I see my new tokens? Di sini dijawab, the V2 tokens will be airdropped to your wallet, meaning they will be automatically sent without your interference. Migrasinya itu para holdernya nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi ini nanti akan dilakukan secara otomatis, akan dikerjakan secara airdrop ke semua wallet. Kalau misalkan kalian belinya di decentralized exchange, kalau di centralized exchange tentunya juga nggak perlu ngapa-ngapain lagi dong. Tinggal nanti tergantung dari platformnya, cepat atau lambatnya tergantung platformnya. Kemudian lanjut, if you don't see the new tokens after the airdrop automatically, you simply need to add the V2 contract address to your wallet manually and your tokens appear there. Jadi yang perlu kalian lakukan ketika kalian beli Saitama di Trust Wallet misalkan, di decentralized exchange, ketika misalkan nanti kontrak V2-nya sudah available, kalian tinggal import kontrak tersebut ke wallet kalian. Jadi biar kalian bisa melihat value dari aset Saitama kalian. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ditanyakan, do I lose money with the supply cut? Karena tadi disebutkan bahwa supply dari Saitama nanti akan dikurangi. Di sini tertulis, no, our supply will reduce, but the new amount of token you will hold will have the same value as the tokens you had. We are cutting the supply from 100 quadrillion to 100 billion tokens. Ini artinya kalau misalkan kalian pegang 1 triliun token sekarang ya, V1, nantinya you will have 1 million tokens in V2, but they will worth the same value. Jadi perhitungannya ini adalah dollar value ya, bukan token value. Secara gampang, nanti kalian bisa pakai perbandingan ini. 1 triliun tokens V1, nanti kalian akan mendapatkan 1 juta tokens ketika sudah dimigrasikan ke V2. Itu artinya ketika migrasi berlangsung, kalian akan mendapatkan token lebih sedikit, namun aset secara dolarnya adalah sama. Kemudian, will moving the V2 cost me anything? Atau ketika ini nanti migrate ke versi 2, apakah akan nambah biaya, istilahnya seperti itu? Jadi ini dijawab enggak, kalian enggak perlu membayar apapun karena nanti migrasinya akan dibiayai oleh Saitama dengan cara airdrop. Ini penting juga untuk kita semua para holder dari Saitama, khususnya untuk kalian yang punya di personal wallet. Di sini dikatakan, we will announce the Saitama V2 contract address prior to the migrations through our official channel, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, Telegram, and website. Please do not trust any other sources and do not buy tokens from contracts claiming to be Saitama V2 before double checking the new address in our official channels. Ketika nanti belum ada pengumuman resmi dari pihak Saitama dan di luar sana mungkin ada smart contract Saitama V2, jangan percaya karena takutnya itu adalah scam. Harus hati-hati ya.
Dan ini adalah yang terakhir. Pada intinya, apa-apa yang disebutkan di sini adalah nanti menjadi bagian dari Saitama. Dimulai dari Saita Pro, kemudian Centralized Exchange. Ini yang masih kita tunggu di pertengahan bulan Juni, seperti yang dijadwalkan sebelumnya. Kemudian ada Saita Pay, ada Saita Edutainment, Saita Realty, Wolfcaster. Ini adalah Play to Earn Games, Saita Save, Fang, dan Saita Chain, yaitu Saitama Blockchain. Sekali lagi guys, atau in the end, bahwa moving out Saitama version 1 ke version 2 itu memang masih kayak semacam kontroversial atau masih ada pro dan kontra. Ada keuntungannya, ada juga mungkin minusnya. Tapi karena memang udah diputuskan seperti ini, nanti akan migrasi ke version 2, ya we will see gitu kan. Sebelum gua akhiri video ini, gua kasih lihat dulu juga harga di waktu ini. Pada saat gua bikin video, harganya ada di 0,00 sekian, ada 80 di belakang koma, 4047. Dan sejak adanya announcement bahwa Saitama akan dimigrasikan ke version 2, memang ada spike yang lumayan besar atau lumayan tinggi. Karena pada saat kemarin crypto crash itu memang Saitama sempat jatuh ke harga sekian, sekitar kepala 13, 14 atau 15-an lah. Dan ini sempat bounce back ke kepala 5-an atau hampir 6. Jadi ini termasuk bounce back yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan ada yang teman-teman buy the dip pada saat harga di bawah sini, sekarang udah lumayan. Selain itu juga gue pengen ngingetin ke semuanya, tetap hati-hati untuk trading di masa-masa ini karena marketnya sangat-sangat tidak bisa diprediksi ya. Belakangan terakhir memang banyak kejadian yang sangat tidak mengenakan, yang pada akhirnya secara global cryptocurrency sangat-sangat jatuh. Jadi tetap hati-hati, bersabar. Kalau misalkan yang pada nyangkut, mending gak usah lihat portofolio kalian deh untuk waktu sekarang. Relax saja dulu, stay away from the chart, cari kesibukan lain. Nanti kalau misalkan market udah membaik, baru kita mulai lagi untuk trading kayak biasanya gitu ya. So mungkin dari gua cukup sekian update mengenai Saitama. Kedepannya kita akan bahas secara reguler mungkin karena ini ada proses migrasi. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu gua sampaikan, nanti akan gua update lagi. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Really appreciate you guys, dan thank you juga yang udah support channel ini. Semoga kedepannya channel ini semakin berkembang. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.